Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa sahabati ajma'in wal ulama'i al-'amilin والأولياء الصالحين والمصلحين المخلصين والمفسرين والمحدثين والمجتهدين والمتصوفين وصلى عليه هذا الكتاب الإمام محمد الغزالي رحمه الله تعالى خصوصا إلى جميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين وإلى الملائكة المقربين خصوصا إلى سلطان الله الشيخ القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه خصوصا إلى الإمام أبا القاسم القشيري رحمه الله تعالى خصوصا إلى الإمام الجنيد البغدادي رحمه الله تعالى خصوصا إلى الإمام أبا الحسن الزرقي رحمه الله تعالى خصوصا إلى الإمام معروف الكرخي رحمه الله تعالى خصوصا إلى الإمام أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى خصوصا جميع أولياء الله سبحانه وتعالى بمشارق الأرض إلى المغارب أبقية صنع أولياء التسعة وخصوصا إلى جميع صاحب هذا القرية ورسولهم وفروعهم وخصوصا جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا جداتنا ومشايخنا ورسولهم وفروعهم أن الله يؤتي درجاتهم في الجنة ويؤتي علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة آمين. وإلى حضرة النبي الأمي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Kemudian para bapak, para ibu, saudara, para jemaah dan semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah dan menika kula lan panjenengan sedaya kesehatan yang sehat walafiat. Allah masih beri kita kesehatan, kemampuan dan kesempatan sehingga kula lan panjenengan sedaya saged nyatakaken ibadah harap mungkin sebagai ibadah permohonan panjenengan sedaya putra Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan alhamdulillah hari panjenengan sedaya sedaya wonten tahun baru yaitu tahun 2026 dan kita tinggalkan tahun 2025. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini Allah gabuskan pengertian ibadah kita. Amin. Kondisi dunia kita, akhirat kita lebih bagus dibandingkan tahun 2025 yang sudah kita tinggalkan. Amin ya Rabbal. Karena betul-betul pilihan
sing beruntung. Jadi lebih baik itu menjadi orang yang beruntung. Wa man kana yawmuhu misla amsi, hari ini sama dengan hari kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin. Wa huwa maqbulun, ini termasuk orang yang rugi, sama rugi. Kalau lebih buruk malah mal'unun, dia terlaknat. Jadi betul-betul pilihan. Jadi harus kita jadikan tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun yang amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam diaturkan pada kemanikan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terusnya kita dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Muhammad Al-Ghazali, dan masih di bab fadilah daripada ilmu atau keutamaan ilmu, yang masih di fasal bukti-bukti atau dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi darain. Amin. Wa qawluhu ta'ala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Wa qawluhu ta'ala mendawai Allah ta'ala qul kafa billahi shahidan, qul ucapko Muhammad, kafa billahi cukup, billahi kelawan Allah, syahidah halih dadi saksi, baini dalam antaranya ingsun wa bainakum lan dalam antaranya sira kabeh, wa man indahu wa man lan utawi sapa wong indahu ing dalem ngarsane Allah Ta'ala iku duweni ilmu kitab, ilmu sing wonten jerone Al-Qur'an. Ayat ini berada di surat Ar-Ra'd ayat 43. Jadi Allah katakan, Allah berfirman, katakan ya Muhammad, cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dan kamu. Kamu ini berarti kalian ini orang-orang yang meragukan kenabian dan kerasulan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang menjadi saksi wa man 'indahu 'ilmul kitab. Jadi pada zaman Rasulullah diutus, baik itu orang-orang Yahudi, Nasrani yang ada di Madinah maupun orang-orang kafir Quraisy di Mekah, itu ada golongan-golongan yang dulunya itu membaca Alkitab. Jadi mereka itu belajar dari kitab-kitab sebelumnya yang di sana itu menegaskan bahwa kenabian Nabi Muhammad itu terang benderang. Jadi mereka ini contohnya adalah Abdullah bin Salam. Ketika Rasulullah ada di Madinah, tokoh-tokoh rohib-rohib Nasrani itu datang dari Rasulullah dengan menanyakan berbagai macam persoalan, dan jawaban Rasulullah itu persis apa yang ada dan tertulis di dalam kitab mereka. Jadi itu satu bukti. Makanya di sini disebut wa man 'indahu 'ilmun kitab, orang yang mempunyai ilmu yang sumbernya dari Alkitab. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Imam Ghazali menaruh ayat ini di dalam bab fadilatul ilmi? Karena orang yang mempunyai ilmu yang bersumber dari Alkitab itu menjadi saksi kebenaran
Rasulullah diutus dan membawa risalah, kemudian disandingkan dengan kesaksian Allah yang mutlak, karena Allahul Alim, Allahul Alim. Jadi ketika kita ngaji ilmu kita, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ini kita sedang tawajuh, kita sedang berhadapan. Kalau kita sholat, kita mengangkat kedua tangan kita dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka sebetulnya kita sedang beribadah kepada Allah dan menghadap kepada Allah. Bukan berarti kalau kita ngaji seperti ini kita tidak menghadap kepada Allah. Satu sifat Allah Al-Alim kita samakan dengan kita ingin mendapatkan ilmu dari kita, berarti sama. Yang kita berhadapan adalah Al-Alim, salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Imam Malik itu punya satu murid namanya Ibnu Abdul Hakam. Ketika Imam Malik kemudian mengajarkan ilmu ini kepada murid kesayangannya Ibnu Abdul Hakam ini, tiba-tiba waktu zuhur masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kitab-kitab yang ada di depan murid ini, tiba-tiba Ibnu Abdul Hakam ingkes-ingkes, diringkes tanpa disuruh oleh gurunya. Murid ini kemudian merapikan kitab-kitab yang sedang berserakan di hadapannya. Kemudian Imam Malik berkata, "Ya Abdul Hakam, insyaAllah, Abdul Hakam, apa yang kamu lakukan?" Tuhur guru. Tuhur. Ya. Apakah kamu kalau sedang menuntut ilmu ini sedang tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum tentu kamu mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah lebih utama dari keutamaan di situ. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kemudian para ulama kemudian merumuskan berbagai macam riwayat ini. Satu-satunya kondisi yang ketika akan memandangkan dari masjid oleh muadzin dari musola, maka boleh terus, itu adalah ngaji. Biasanya acara akan ambil tahu. Nah, ngaji boleh terus. Satu-satunya aktivitas yang boleh terus itu adalah ngaji. Nah, nanti akan sudah selesai, ada sunnah yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menjawab adzan. Betul? Nah, ketika ngajinya sudah selesai, gurunya memberikan kesempatan. Nah, sekarang jawab adzan. Jadi kita jawabnya di ramai. Jawabnya di ramai. Makanya guru dari kesempatan guru ngaji kita muridnya jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian berdoa Allahu Akbar, terus mari seperti itu tuntutannya. Jangan apa-apa. Saya nasi itu. Kalau makan, ya, mari ini saya ngaji, ya, apakah kita sedang membaca Quran atau apa dan lain sebagainya, boleh terus. Tapi mari akan itu dijawab kabeh. Ini tuntunannya, sehingga kita dapat ini. Nah, sehingga orang yang mempunyai ilmu di sisi Allah dalam bentuk ilmu kitab ini disandingkan kesaksiannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi ini adalah utamanya. Kemudian kata kul ini adalah amrun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil balaghi wal i'lan. Kul ucap sira Muhammad, ini amrun, tegese perintah. Perintah kanggo sapa li Rasul
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, untuk apa? Bil balad, untuk menyampaikan, wal i'lan, dan untuk mengumumkan, untuk menyampaikan kepada mereka. Tanya orang Yahudi, orang Nasrani di Madinah itu sih reset, itu sih biasa. Sehingga kata pinter, masih orang Islam tadi sih reset kata pinter, ya. Kata pinter, nggak ngerti, sok tahu. Nah, itulah yang biasanya. Nah itu disuruh menyampaikan. Kafa billahi syahida, cukup Allah menjadi saksi. Cukup. Artinya apa? Hasbuka wa hasbuhumullahu syahida wa hakama. Cukuplah Allah bagimu dan bagi mereka sebagai saksi dan hakim. Karena memang Allah Maha tahu. Alimul bidzati sudur, bahkan Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati. Ya, di mana saja kita berada, Allah mengetahui kita apa yang kita berbuat. Ya, sehingga Allah selalu melihat kita, Allah mengawasi kita. Allahu nadiri, Allahu syahidi, Allahu ma'i. Itu adalah satu wiridan. Allahu nadiri, Allahu syahidi, Allahu ma'i. Allah melihatku, Allah menyaksikanku, Allah bersamaku. Orang kalau merasa dimanapun dia berada, dalam kondisi apa saja, kemudian kesadarannya bahwa dia dilihat Allah, kesadarannya dia sedang disaksikan oleh Allah, kesadarannya dia sedang dibersamai oleh Allah, maka kira-kira kalau sudah seperti ini, tidak meleng sedikit pun atau sedetik pun bahwa kesadaran ini selalu ada dalam diri kita, maka orang yang seperti inilah yang dikatakan orang yang tidak pernah lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah mengelak, ya, jangan dirinan handphone singkat orang manfaat itu, aduh gitu loh siapa. Aduh, aku disaksikan besar. Apalagi maksiat-maksiat yang besar. Kesadaran ketika kita akan melakukan seperti itu, kemudian ingat bahwa dia dilihat oleh itu. Nah, karena sering manusia itu lupa, seakan-akan bahwa dia melakukannya sendiri, ke ono sing delok, akhirnya melakukan maksiat itu mudah terjadi. Benar ya? Ya. Oh, di situ. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah dalam suatu perjalanan, kemudian di tengah jalan ketemu dengan Romi itu adalah pengembala domba. Kemudian domba yang digembalakan ini banyak sekali, bisa ratusan, bisa ribuan. Kemudian Umar bin Khattab datang menemui pengembala ini, masih muda. Ya sebab anak muda, berikan satu ekor domba kepadaku, tak boleh. Apa kata pemuda ini? Sedangkan dia tak mau. Sing duwe pedus kanggo. Tapi yang dikatakan oleh pemuda ini, wahai tuan, aku tidak bisa memberikan itu karena ini bukan dombaku. Domba-domba ini aku hanya pekerja yang mengembalakan. Aku tidak mempunyai hak sama sekali untuk menjual domba ini. Diuji zaman Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Sudahlah, tuanmu tidak akan tahu kalau kamu jual satu itu pada domba ini banyak. Ternyata jawaban pemuda ini mengagetkan Sayyidina Umar. Kalau demikian di mana kau? Jangan, kalau demikian di manakah Allah yang Maha mengetahui perbuatanmu ini? Walaupun tuanmu tidak tahu. Yang memiliki domba ini tidak tahu, tapi Allah tetap mengawasi aku dan mengetahui perbuatanku ini.
Inilah balasan Allah ketika seseorang itu kemudian memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dia berada, dengan cara mengingatnya dan dengan cara mengamalkan apa-apa yang menjadi syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemuliaannya kembali kepada pemuda ini. Julaibib itu adalah seorang sahabat yang nasabnya jelas. Di Madinah mau elek, bungkuk, kuru, gak tahu sandalan, ya, tidak punya rumah, tapi sholat jamaahnya bersama Rasulullah tidak pernah ketinggalan. Ada yang mengadakan dan riwayatkan tahu ketinggalan komat. Tidak pernah ketinggalan iqamah itu tidak pernah ketinggalan. Padahal dia tidak punya rumah, sering kesana kesini, tapi jamaah di Masjid Nabawi tidak pernah ketinggalan iqamah. Ini sing di omah cepat, cidek, ngenteni apa? Ini malah ngenteni kok. Akhirnya suatu saat Rasulullah itu tergelitik apa? Nakoni, Julaibib, awakmu wis umur, gak pernah bisa. Ya Rasulullah, yang tak Madinah ini buat wonten sing bersyukur. Kula niki keturunan gak jelas, bapak kula, ibu kula, leluhur kula niki sinten kula nggih mboten sumerap. Saya tidak punya harta sama sekali, hidup saya ya seperti ini, ya. Tetapi dengan mengikuti agama yang kau bawa ya Rasulullah, itu aku sangat bahagia. Cukup bagiku kebahagiaan itu. Akhirnya apa? Ya Allah nek tak lamar noledoan. Ini balasan Allah. Ketika seseorang memuliakan Allah, memegang syariat Allah dengan gigi gerahnya, tidak melepaskan atau mengendorkan sedikit pun, maka Allah akan memberikan kemudahan dan kemuliaan seperti itu. Akhirnya apa? Rasulullah datang ke rumah sahabat yang kaya raya, yang anaknya cantik cerita, yang solihah, tidak pernah kemana-mana. Kedatangan Rasulullah ke rumah sahabat itu diawali dengan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah, aku adalah orang yang paling beruntung hari ini karena tamuku adalah Rasul. Ya, tuan rumahnya itu, ya, disuruh menyiapkan makanan untuk menjamu. Akhirnya kemudian Rasulullah mengatakan kepada tuan rumah, sajanya mulai peduli untuk bernopo ya Rasulullah. Aku ini jadi ngelamar. Alhamdulillah sing dipikir sing ngelamar iki kanjeng Nabi, tapi ngelamar anaknya. Alhamdulillah ternyata aku jadi mertuanya Rasul. Aku ini jangan ngelamarno karek lanang sing dilamar itu putrimu satu-satunya. Sinten ya Rasulullah? Julaibib. Langsung merah. Menawi wonten nggih mangke piye ya Rasulullah? Kula tak matur ibune karo marine. Ya wis, ngomong di pembicaraan ini tiba-tiba anaknya itu mendengar. Wahai bapak, wahai ibu, ya, ini yang minta adalah Rasulullah yang pasti benar perkataannya, pasti benar apa yang ada di dalam hatinya.
adalah Rasulullah, aku yakin bahwa laki-laki itu baik. Oh, ini jadi episode juga ini. Nah, kisah ini menjadi sebuah kemuliaan yang indah. Karena apa? Karena membenarkan risalah. Ya, qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak. Ya, amali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak. Semuanya adalah benar. Dan apa yang terlintas di dalam hati Rasulullah adalah benar. Diamnya Rasulullah adalah benar. Nah, akhirnya setelah itu orang-orang menyerah doya wis aku ya tahu guru. Ayat simone itu aku tahu guru ya. Ya, oh, kita ini diperintahkan untuk melaksanakan apa yang dikatakan oleh Allah dalam firman-firman-Nya yang ada di dalam Al-Qur'an dan apa yang disampaikan oleh dahulukan perkataan Allah. Dahulukan perkataan Rasulullah. Kayaknya pernikahan itu dilangsungkan ijab kabulnya itu di pagi atau siang. Kira-kira jam 10 ini. Pulang akan nikah waktu itu. Kan saya dari bengi. Sore tiba-tiba ada panggilan jihad. Ada panggilan jihad, di mana peperangan itu membutuhkan laki-laki yang siap untuk membawa pedang, membawa tombak, memanah, dan itu dibutuhkan untuk diilah di kalimatillah. Ini adalah jihad fisabilillah. Akhirnya Julaibib besok mau nikah, aku mikir ya, malam pertama untuk budak, malam pertama untuk akhirnya Julaibib ini loh, bayangkan kira-kira nak sampai lu budak apa enggak? Hah? Ayo, karena cintanya kepada Islam, cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, istri ditinggalkan untuk jihad. Hari perang Rasulullah tolak. Wah, ini kurang situ ini. Kurang situ ini. Situ Julaibib nanti. Akhirnya sahabat itu mencari Julaibib dan akhirnya menemukan jenazahnya ditumpukan para syuhada dan di tubuhnya itu menancap panah, sayatan pedang dan lain sebagainya yang sama. Rasulullah mendatangi mendoakan sendiri, kemudian tanpa disolati karena sakit itu tidak perlu sholat, tidak perlu dimandikan, dan kafannya ya apa yang dipakai. Kemudian Rasulullah itu mendatangi lari ini, ada mendadak kemudian nanti sambil senyum. Mengenal dia Rasulullah, Julaibib sedang dijemput oleh bidadari surga. Allah sekarang apa? Bujuni sekarang perlu banyak. Bujuni lagi rodo. Itu dia apa no? Inilah ilmu yang membenarkan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cukup Allah yang menjadi saksi bagimu dan bagimu. Orang-orang seperti katakan ngeyel, diberikan berbagai macam bukti mukjizat, tetap dan percaya tapi tetap minta. Para ulama itu mengatakan bahwa yang menulis kitab-kitab mukjizatnya Rasulullah dan para nabi juga, 70% mukjizat itu adalah fisik atau zahir, bisa dilihat, bisa didengar. 70% dari mukjizat itu bisa kita lihat langsung. Contohnya misalkan ketika Nabi Musa mengumpulkan tongkatnya ke lautan, orang Bani Israel bisa lihat semua, ya kan? Itu zahir. 20% itu adalah gaib atau metafisik.
samping kirinya adalah Sayyidina Umar. Biasa. Dan kerikil pupuk ini kerikil ini Subhanallah. Sayyidina Abu Bakar kaget. Sayyidina Umar juga kaget. Artinya beliau berdua itu bisa mendengarkan kerikil ini bertasbih. Subhanallah. Wah, ini sebelah dari situ Tapi itulah kemudian yang menjadi pertanda bahwa kemuliaan para nabi, salah satunya adalah mukjizat, itu sebagian besar bentuknya boleh. Yang tak boleh seperti Isra Mi'raj, minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa, ila Sidratul Muntaha, semalam, karena diakal kan, nggak bisa dilihat lagi, semalam gitu, ada lagi. Waman indahu ilmul kitab dan utami sapa indahu indal musanihu Allah iku ilmul kitab duweni ilmu kitab. Kitab itu punya rahasia yang besar. Kalau salafun sholih, generasi awal salaf itu, terminologinya salaf itu adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Hanya dari sini salaf. Kalau kita ngomongin salaf, itu adalah sahabat, generasi terbaik yang setiap hari melihat Rasulullah. Jadi kan bisa bayangkan, nggak ada kurun generasi yang melebihi keutamaan sahabat. Kepengen kepedokan Nabi itu digambarkan, benar kan? Sedangkan memandang wajah Rasulullah itu adalah sebuah kemuliaan. Nah, para sahabat nggak ngerti, langsung takut sembeli. Betul? Jenengan ningali pulau belum ngerti. Iya, bosan. Ngaji nama bakaran, tahu minorek, bener. Ini guru saya yang meneruskan ilmu ini ngajar. Dan memandang Rasulullah itu nggak ada bosan-bosannya. Ya. Dalam nazam kemudian dikatakan Imam Husain Al-Hafsi, Ali bin Husain Al-Hafsi itu, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqa wa khalqa. Akhlaknya ahsan, khalqa penciptaannya ahsan. Jadi dilihat dari sisi mana saja itu menyenangkan. Nah, seperti itu. Ya, sehingga keyakinan kita itu yang bermasalah. Contohnya, kalau di tafsir suratul Fatihah, bahwa surat Al-Fatihah itu dawaun wa syifa, ya obat, ya penawar. Jelas. Jadi Fatihah itu obat, ya dan jenengan kira-kira loro panas. Fatihah dhisik opo boleh obat kang apa dhisik? Ayo. Dirapal di Fatihah dhisik nek yakin ya. Opo cari obat penurun panas? Sambol misalnya. Oh, tarik panas atau panas ini terus. Sambol mol-molin paracetamol dan itu penurun panas kabeh. Mesti digoleki obat iki. Itu kan? Itu tanda bahwa kita kurang yakin karena gak pahamnya Al-Fatihah. Makanya siapa yang paling banyak membaca suratul Fatihah, ya tiap hari, enggak dia sholat dong, banyak sholat yang kali sholat Fatihah, sholatnya sah, ya kan? Ya, kecuali beberapa pendapat ketika jamaah kiraannya imam, ada kiraannya makmum, ada yang berpendapat seperti itu. Jadi
Jadi seperti la sholata illa bi qiraati Fatihatul Kitab. Itu dari hadis. Nah, siapa yang paling banyak membaca surat Al-Fatihah baik di dalam sholat yang jumlahnya jelas maupun di luar sholat yang jumlahnya tidak dibatasi, maka tubuhnya akan penuh dengan obat dan penawar. Artinya apa? Artinya jaminannya gak turun, jaminannya gak tahu gak duwe rasa pegel. Ini kalau mana bucin waktu ini dia hilang. Ya, dulu terus kita sih kalau rasanya ibu mau pegel kabeh, kayak ngatur supaya kaki ini tegak kok iman bilkis jumeneng oleh ngadeg dan sholat ya sehingga yang mojo pada sehingga rahasia-rahasia itu masuk di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali itu. Ketika kita bicara pembagian ilmu, Imam Ghazali itu membagi ilmu menurut muamalah sama muhasabah. Muamalah sama ilmu muamalah itu ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Ilmu zahir fikih, tata cara ibadah. Ya, ilmu batin adalah notati. Mukasyafah tidak dibahas karena ini penyingkapan rahasia. Sebab apa? Yang Ghazali berpendapat kamu kalau ilmu amalah baik yang zahir maupun yang batin terus menerus kamu lakukan dengan istiqomah, dengan berbagai macam mujahadah, maka yang datang adalah mukasyafah. Jadi mukasyafah itu pemberian langsung oleh Allah. Bentuknya adalah Allah singkap hujah-hujah yang selama ini menutupi kita, sehingga rahasia-rahasia berbagai macam kejadian termasuk ilmu lanjuri orang ini langsung paham rahasianya ini gimana. Balik lagi beberapa bulan yang lalu saya menjelaskan di sini ketika Nabi Sulaiman itu namanya Asif bin Barkhiyah. Asif bin Barkhiyah inilah yang diadu dengan jin Ifrit ya di hadapan Nabi Sulaiman untuk memindahkan singgasananya Ratu Balqis. Jin Ifrit mengatakan bahwa saya bisa mendatangkan dari kerajaan Sabah. Sabah itu baina Son'a wa Hadramaut. Jadi di Yaman antara Son'a, kota Son'a dengan Hadramaut, tengah-tengahnya itu Sabah. Nah, sedangkan Nabi Sulaiman ada di Palestina. Yaman itu di selatan Mekah. Mekah ke Madinah saja sudah 500 mil. Kemudian dari Madinah ke Palestina harus melewati Yordania. Setelah Yordania baru Palestina. Sedangkan Yaman dengan Mekah itu masih 800 kilo. Masih 800, kira-kira jaraknya itu 3.000-an kilo. Dipindahkan, wahai raja, saya bisa memindahkan singgasananya Ratu Balqis sebelum kau berdiri dari kursi singgasana. Jadi ini tapi Asif bin Barkhiyah mengatakan saya bisa memindahkan singgasananya Ratu Balqis sebelum kau membuka matamu pada saat berdiri. Dengan apa? Dengan ilmu kita. Dengan ilmu kita, sehingga sumber berbagai macam ilmu itu tidak di mana-mana seharusnya. Dan kitab yang dimaksud, kalau kita bicara kitab, Rasulullah itu sembilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, insyaallah. Hadisnya seperti itu. Kam kitaban anzalallahu azza wa jalla. Berapa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu
Injil, Quran. Tapi jawaban hadis dari Rasulullah ini awal 104. Nanti anak keluar yang sekolah SD kelas 4 Surabaya, sekolah yang jenis Al-Hikmah. Ya, kalau bertanya berapa kitab yang diturunkan oleh Allah menjadi jawaban, jawaban 104. Nek aku disalah guru tak parah guru. Guru ini ya kurang bermobil ini. Nah, apa saja 104 itu? 50 suhuf itu Allah turunkan kepada putra dari Nabiullah Adam alaihissalam yang tidak kenal dengan Nabiullah Sis alaihissalam. Maka Nabi Sis itu, Masya Allah, menerima suhuf yang bermakna suhuf ini adalah Alkitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 50 lembar. Makanya Sis ini dalam paradoks orang-orang Hindu dan Buddha, mereka karena difigurkan sebagai orang yang cerdik pandai, makanya mereka mengatakan itu sebagai dewa Shiva. Dewa Shiva. Karena Sis itu gitu. Ya. Tetap Sis adalah ini mereka. Nah, ini kemudian suhuf masih terus kepada Nabiullah Akhnuh. Akhnuh ini adalah nenek kakek buyutnya Nabiullah Nuh. Mereka dijuluki dan kita kenal dengan Nabiullah Idris alaihi salam. Kenapa kok dinamakan Idris? Karena Idris itu dimana orang yang suka belajar. Orang yang suka belajar. Yang dipelajari adalah suhufnya Nabi Sis, dan suhuf yang beliau terima sendiri jumlahnya 30. Jadi sudah 50 sama 30. Jadi Nabi Allah Idris itu kalau belajar sedang mutola'ah itu langit penuh dengan faham. Langit penuh sesak dengan faham. Di kitab-kitab Ta'limul Muta'alim selalu kisah ini digambarkan, sehingga para santri, para ulama itu kalau sedang belajar itu langit itu penuh dengan faham. Mana ternyata ini ditulis 2 kali dan RWW itu masuk bergandaran. Ya, jadi malaikat simulasi orang ngaji. Ya, akan jalan waktu tapi kalau tahu ini. Nah, seperti itu. Jadi Idris itu julukan lakop karena beliau itu suka belajar, terus menerus belajar, waktunya dihabiskan untuk belajar. Sehingga para ulama menyimpulkan kemuliaan seseorang itu bukan karena diukur banyak hartanya. Banyak orang yang hartanya sangat berbudak-budak, ya, tapi dia hina dunia. Kemudian seseorang itu tidak pula diukur dengan tingginya jabatan. Banyak orang yang jabatannya itu sampai jadi presiden sekarang pun bisa menjadi hina. Tapi kemudian seseorang itu hanya bisa diukur karena ilmu yang diamalkannya. Ilmu yang diamalkan itu kemuliaan. Sehingga harta karun itu sebetulnya adalah ilmu dan amal, tidak ada. Nah, sehingga dalam bahasa Arab kalau roh itu kemudian dikasroh, bentuknya kasroh, jadilah Idris. Alif di depan itu tambahan, bukan huruf asli. Huruf aslinya adalah dal, ro, sin. Ini kalau dibaca darosa, darosa. Orang yang suka belajar dikasih alif depannya jadi Idris, Idrisa. Nah, orang yang suka belajar itu butuh tempat belajar depannya
jadi madrasah. Jadi kalau tahu rahasianya belajar bahasa Arab itu gampang. Saya ini sampai nggak ngerti. Sebab apa? Sinau ini kakek ini, sinau ini harus tingginya umurnya suwe, betul ini ya. Terus kakaknya juga ini ini dia juga ngomong, nikrom ini, masya Allah. Jadi ya itu adalah makanan kita setiap hari. Oh, itu. Nah, seperti itulah. Kemudian 10 dikasihkan dari dalam 10 dikasihkan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim. 10-nya lagi adalah Nabi Musa sebelum menerima Allah. Maka inna hadza lafi suhufil Ibrahim. Jadi suhuf itu adalah arti setelah genap 100, 50, 30, 10, 100 ya, baru Taurat. Baru Taurat, kemudian Nabi Daud dapat Zabur. Nabi Zabur belakangnya lagi adalah Nabi Isa dapat baru Rasulullah. Nah, asasul kitab maknanya apa? Dawai Ibnu Abbas ini, semua kitab-kitab yang dahulu diturunkan itu terus bergeser dan dikumpulkan kitab yang baru diturunkan untuk Nabi dan Rasul membawa risalah yang baru. Artinya bahwa syariat itu berbeda setiap zaman. Ayo, Nabi Adam syariatnya apa? Ketika Qabil membunuh saudaranya Habil, belum ada kisos, belum ada kisos. Allah tidak perintahkan Nabi Adam untuk mengkisos Qabil yang membunuh saudaranya, karena hukum yang sekarang itu membunuh harus dibunuh Quran itu. Tentu saja dengan proses. Nah, ini ketika dikumpulkan di sini itu ada berlaku nasakh wa mansukh. Ada yang menggantikan, ada yang digantikan. Kan itu sudah gak cocok syariatnya. Nabi Sulaiman itu bojone sewu. Bojone karena Nabi Sulaiman itu Allah kasih kaya raya. Udah pasti ya, kaya hartanya banyak. Makanya memang sih bujurnya itu orang itu mau suruki, mau sih duit ada. Sebab kakaknya nafkahi keluarga. Nah ini malah goblok rapi-rapi ya, ngeluh kaboni. Nabi Sulaiman itu diberikan karunia oleh Allah untuk jadi penguasa seluruh jin. Jadi saya bujuni bukan mencontoh termasuk ya jin-jin itu. Sementara syariat kita itu tidak diperbolehkan untuk menikahi bangsa lain kecuali sesama manusia. Cuma ini ngomongin syariat ya. Tapi kalau ngomongin tasawuf, ilmu kasyafah itu banyak pendapatnya. Sufi-sufi itu seperti itu. Contoh di Jawa ini kan banyak berkembang cerita. Ini menikah dengan kanjeng ibu Rasul itu. Apa sih? Tahu ya? Itu dianggap sebagai intermezzo saja. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, Nabi Sulaiman itu diberikan karunia Allah untuk menundukkan angin. Jadi marahnya bojone saya musuhi untuk mengkok. Masih orang numpak mesin nek bojone iki mau tekani bengi kabeh koklok. Ya. Sampai lah di situ Malang, di Surabaya, di Jombang, di Bogor, mana? Jakarta, di Pasuruan, papat ya, papat. Ya, muter kira-kira rumah enggak? Nabi Sulaiman enggak, ya numpak angin.
lupa apa? Artinya Nabi Sulaiman itu sudah mampu karunia Allah itu untuk menundukkan ruang dan waktu. Jadi waktu sekarang, waktu bukan Allah. Nah, nanti dengan Surabaya pas sepeda motor, si butuh uang, toko Sidoarjo dan Surabaya starter untuk kono, butuh waktu saja. Ini tidak ada waktu. Nah, begitulah kaitannya dengan orang-orang yang diberikan kitab. Sampai dengan empat kitab yang hidup dikatakan Ibnu Abbas asal kitab Al-Quran. Semuanya itu sekarang sudah di hadapan kita, yaitu Al-Quran. Dan disitulah ilmu kitab itu ada. Artinya bahwa kalau kita mampu mempelajari, memahami rahasia-rahasia ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, maka sesungguhnya ilmu-ilmu orang-orang dahulu, para nabi, para rasul, semua ini dibutuhkan di sini. Jadi, yang cerita iso Mekah, tadi Pak Salam, ngerti. Kenapa dia iso? Soalnya gak ngerti. Soalnya gak ngerti ilmu ini. Nah itulah kemudian orang-orang dulu itu mempelajari ini dengan keyakinan totalitas. Kuncinya di situ. Karena kenapa kita nggak ngerti? Karena nggak yakin. Ya, kira-kira sampai saya yakin YouTube baru Google. Itu yang lebih. Ini bukan Google. Ini takut omanya. Boleh ke Facebook, boleh ke TikTok, boleh itu guru banyak dengan. Tapi kalau benar-benar ilmu kitab ini dipelajari dan dipahami, akan muncul yang namanya rahasia-rahasia hakikat yang bukan secara teks, tetapi secara konteks. Makanya kemudian tafsir Al-Quran itu menafsirkan Al-Quran ayat demi ayat atau ayat bil hadis. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Nafsir Quran sendiri itu dilarang keras. Jadi mau terjemahannya sampai di surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai ngerti apa ini? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak membebani kepada hambanya yang melebihi kemampuan hambanya. Mesti dengan ngomong ujian. Betul? Padahal la yukallifullahu taklif, artinya beban. Syariat ini tidak dibebankan oleh Allah kepada manusia hambanya, itu melebihi kemampuannya. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang berhukum sunnah, ada yang mubah, ada yang fadhail atau keutamaan. Contohnya kalau semua jadi fardu ain, Masya Allah untuk hidup ini. Ilmu yang syariat, ilmu dunia yang wakil itu senang dokter, wakil. Ini maksudnya itu adalah beban syariat taklif. Taklif itu adalah sesuatu yang dibebankan kepada kita sebagai mukallaf atau orang yang sudah menerima tanggung jawab. Kalau tanggung jawab ini tidak dilaksanakan, dia berdosa. Tapi kalau tanggung jawab ini dilaksanakan, maka dia dapat pahala. Itu taklif. Nah, ayat ini kaitannya dengan taklif, tapi sebagian besar orang menggunakan ini ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
la asabakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar ya, sabar. La yukallifullahu nafsan bukan ini kandungannya. Orang mana ayat mana? Kan tidak perlu belajar tafsir. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib dari seorang kaum golongan apabila kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Dalam urusan dengan nasib. Ayat ini kaitannya dengan syukur. Allah tidak akan menambah nikmatnya, karunia-Nya apabila kamu tidak pandai bersyukur. Tapi kalau kamu pandai bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmatnya, karunia-Nya. Nah, kok dikaitkan dengan perubahan nasib, paling dikaitkan dengan usaha. Salah. Makanya ngaji tafsir itu penting untuk memahami baik tekstual maupun konteks. Bahayanya sekarang ini banyak orang yang belajar terjemahan tanpa merujuk kepada ulama tafsir. Tafsir itu banyak. Saya sendiri walaupun ngaji ini tak punya banyak kitab tafsir, saya punya 12 kitab tafsir. Dan yang saya ketahui kitab tafsir itu saya catat judulnya itu ada 88. Dari 88 judul kitab tafsir itu saya punya 12 yang pokok-pokok. Yang pokok. Saya ngaji tafsir sudah 14 tahun seorang juz. Saya oleh juz kan. Jadi 14 tahun oleh juz lagi 20 juz belum. 200 tahun. Kan sudah pasti katakan itu perkataannya Abdullah bin Abbas. Kamu tidak akan pernah tahu semua yang ada di dalam kalimat Al-Quran, dan yang kamu tahu yang sedikit itu hanya sedikit saja yang kamu lakukan. Kenapa Allah? Jadi kamu tidak akan pernah bisa tahu seluruh ilmu Al-Quran. Yang kamu ketahui yang sedikit saja, dan yang sedikit kamu ketahui itu yang kamu amalkan juga sedikit di antaranya. Artinya apa? Jadi Abdullah bin Abbas itu hafidztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kirmani min al-ilmi. Saya itu menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 karung dari ilmu. Yang 1 karung kita kasih ke semua, yang 1 karung pakai diri. Ditanya kenapa? Ini saya karung tak tujuh awakmu. Kau ngarang susah, soalnya itu rahasia kok. Kamu mengatakan diriku itu kafir. Sebab ini penuh dengan rahasia. Ada 3 orang yang mengatakan itu. 1 Abu Hurairah, 2 Ibnu Abbas, dan 3 Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 3 orang yang lainnya. Sehingga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Kenapa Imam Ghazali menaruh ayat ini di dalam Fadilah itu? Maka oleh ilmu oleh halo, oleh ilmu itu gak sabulan bisa. Oleh ilmu itu gede. Ada juga kami itu berkoci kan. Waktu berkoci. Sehingga ini tidak pernah menyambut pendidikan di pesantren yang sejak tadi. Maka dari dulu saya katakan, ketika kita berhadapan dengan konteks kekinian masjid di mana-mana, tugas daripada masyarakat kemudian takmir masjid itu adalah imaratul masjid, memakmurkan masjid. Maka masjid dijadikan tempat yang makmur. Kalau hanya untuk sholat 5 waktu, sisanya belum. Boleh 3 pondok ini. Halo. Para pensiunan itu kayak pondok. Ngaji mari subuh, ngaji majelis duha, mari asar ngaji mana, mari maghrib ngaji mana. Susu mesti pulang kan yang mau ngambil gak usah pulang. Nah
alhamdulillah. Artinya bukan itu tujuannya. Ada tempat yang kita dikasih wazifah untuk mengamalkan ilmu kita. Kalau tidak, masyarakat ini sudah pasti ngajinya menjadwal kelamaan. Sedangkan jawabannya apa? Bagaimana jawab di sini? Ingat, idza ata alayya yaumun, kata Rasul. Ketika datang kepadaku satu hari, la azdadu fihi ilman, kemudian hari itu tidak bertambah ilmuku, yuqarribuni ila Allah azza wa jalla, yang mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ulikali fi tulu'i syamsi dzalika yaum, maka hari itu hidupku tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sejak terbitnya matahari. Artinya apa? Sehari saja dengan untuk ngaos, untuk nambah ilmu, pasti hidup panjenengan tidak berkah. Saya katakan pasti itu, karena hadis ini kok ini. Akhirnya yang bilang itu tidak berkah, macam-macam masalah ya Allah, ya kan? Ini masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah awak ibadah, istiqomah. Inilah tidak berkah hidup. Jadi kalau begitu umat yang saat ini hidup di tengah-tengah masyarakat ini, hidupnya kayak apa? Karena setiap hari tidak nambah ilmunya. Ya itu lagi. Jangan bisa rasakan jawab sendiri-sendiri. Ya, jawab sendiri-sendiri. Hidupnya itu sudah diberkahi oleh Allah atau tidak? Karena konsepnya yang kita yakini hari ini, kemudian kita tidak menambah ilmu, maka pasti hidup kita akan lebih tidak. Makanya ngaji itu supaya dan saya sudah ngirim setiap hari ke ketua KPU. Ya, kalau nggak bisa ngaji depan langsung tak kirim materi. Aku nggak yakin dulu sampai. Ini di share ke jenengan, di share juga, grupnya Masjid Muhajirin. Ya, ini kan begitu loh sih, bagus di mana ya, karena mungkin jam 3:30 mau Allah bangunkan saya langsung ambil, tak kirim snap, karena materinya ada jadi, materinya ada siap, tinggal kirim snap, penyiapannya, editnya itu terang. Nanti mau yang mulai ngajinya dan diberikan ke mulut, ke semua, sekarang ngaji mana, yang 10 kali kirim pada saat jadinya. Nek ono sing nyantol titik ya alhamdulillah, kan nyantol kabeh ora apa-apa, nyantol sak paragraf juga kan nyantol ya sak kalimat, sak kata kan nyantol satu huruf. Lumayan. Itu berarti nambah. Sak huruf kan nyantol wis nasib. Nah, nasib. Tapi enggak. Udah berbulan-bulan yang kirim berbulan-bulan, artinya bahwa mudah-mudahan sampai istiqomah, karena dari kita pastinya yang tidak berharokat, kemudian saya harus mengharokat diri. Dari kita pastinya yang masih murni salaf, saya harus menerjemahkan. Nah ini kan butuh perjuangan, sehingga hampir rata-rata kelompok tentok yang diinginkan, dan ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala minimal jam. Karena satu kali materi kirim minimal gak ada jam. Gak ada tapi begitu saya pokoknya laptop, tab, HP, terus. Ya sekarang saya modelnya begini. Ya kalau nggak begini nanti dia akan setiap hari saya juga ikut dosa. Ya itu loh sama kamu yang boleh ngaji ini saya saluran bisa. Ya. Sesuai ngaji di sini orang ini lari terus dia. Mudah-mudahan panjenengan diberi panjang umur, sehat walafiat, ridho Allah Subhanahu wa taala, terus akan menuntut ilmu
mampune dan mudah-mudahan ilmu kita dijadikan berkah, manfaat,